Sehingga akhirnya suka atau tidak suka, kondisi itulah yang nanti akan kita hadapi ke depan, kemungkinan besarnya, gitu ya. Nah, maka diperlukan oleh kita adalah bagaimana tips-tips kita supaya bisa bahagia atau tetap bahagia. 3 bulan aja udah kerasa, ini sekarang kemudian kemungkinan besar akan ditambah. Oh, mesti bagaimana lagi nih kan gitu ya. Istilah Sundanya mungkin kita kudu kumaha deui kan kira-kira begitu ya. Apa kemudian mesti kita siapkan. Nah, ini mungkin sedikit tips-tips saya pribadi, mudah-mudahan ini jadi buat tips buat saya yang masih memiliki anak yang akan masuk sekolah nanti di tahun ajaran baru. Baik, tantangan pertama buat kita adalah kita harus bisa jawab pertanyaan ini. Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Pak Eman Berbagi. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat dan menambah ilmu buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Dan tidak lupa komen, like, share, and subscribe channel ini. Yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mencurahkan pikiran tentunya untuk dalam pengadaan acara tersebut, acara ini. Walaupun memang sekarang sifatnya online, saya pikir ada tentunya banyak manfaat yang akan kita terima. Terima kasih kepada para peserta yang ikut seminar di website ini tentunya dengan judul Tetap Bahagia Belajar Bersama Anak di Rumah. Saya sampaikan bahwa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak sekalian, terutama Pak Ustadz Eman Sulaiman yang telah merelakan waktunya, pikirannya tentunya, dan gratis tentunya Pak ya, tentunya gratis. Siap. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut Pak. Ya, amin. Bersama dengan kita tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat pahala kepada Bapak sekalian dan para peserta ini. Tentunya pada kondisi sekarang ini yang serba sulit, semua sektor terpengaruh, bukan saja negara Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Apalagi di negara Eropa kemarin saya dengar bahwa ekonomi juga hancur, ya, ekonomi hancur, kemudian juga ada konsep-konsep baru yang juga mungkin belum tahu keberhasilannya, yang namanya new normal. Ya, new normal itu juga. Tetapi kita sedikit banyak ingin menjumpangkan pikiran kita. Kita tahu bahwa sekarang kondisinya adalah kegiatan belajar mengajar itu di rumah. Tentunya ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik oleh anak maupun para pengajar. Saya pikir walaupun di kita ini sudah dekat dengan medsos segala macam, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa warga Kota Bogor ini juga masih banyak yang belum mengenal itu gadget ataupun apa. Tentunya dengan kegiatan belajar mengajar di rumah ini ada plus ada minusnya. Saya pikir seperti itu, ada plus ada minusnya. Plusnya mungkin kita lebih, antara orang tua dan anak itu lebih dekat, selalu ada. Ya, kemudian juga kita tahu bahwa kita pun menerapkan work from home, tentunya kita lebih mendekatkan dengan anak. Kemudian juga dari itu juga ada segi negatifnya tentunya di dalam kegiatan mengajar di rumah ini. Saya yakin banyak para orang tua yang boleh dibilang mencari kiat-kiat seperti apa menghadapi anak-anak kita yang selalu berada di rumah. Ada anak yang betah di rumah, betul betah di rumah, tidak kemana-mana. Tetapi paniknya ketika listrik mati. Contohnya, wifi tidak jalan, kemudian juga tidak mengecas handphone. Nah, ini baru mereka panik. Ini realita yang kita hadapi saat ini. Nah, anak-anak kita sekarang seperti itu. Jadi ya itu tentunya juga akan memerlukan kiat-kiat nanti, mudah-mudahan dari Bapak sendiri
bisa menjelaskan seperti apa. Kita tidak mau anak-anak kita terlalu secara tidak sadar nanti terbawa kepada hal-hal negatif. Saya tahulah seperti anak saya sendiri, ya kebetulan ya tidak menutup kemungkinan yang lain pun terlalu ini kepada Korea sekarang itu ya. Nah, Korea segala macam artinya drakor. Ya itu saya nggak tahu malah Pak. Nah itu akan membawa sisi tentunya malah sedikit banyak negatif tentunya. Nah mungkin dengan kegiatan ini, dengan kegiatan seminar ini tetap bahagia belajar bersama anak di rumah juga bisa sedikit membantu. Kemudian juga saya yakin ada sisi negatifnya dari segi kegiatan belajar mengajar. Saya yakin yang namanya ulangan-ulangan itu sebagian besar yang mengerjakan adalah orang tuanya, Pak. Saya yakin itu. Kenapa naluri ibu-ibu terutama tidak mau anaknya jelek nilainya? Nah, ini yang harus nanti disampaikan oleh Bapak ya, supaya jangan terlalu boleh dibilang membantu, tetapi juga harus ada batasannya, Pak. Ya, ada batasannya. Kenapa? Lah yang sekolah kan bukan kita, Pak, anak kita gitu, Pak. Nah mungkin juga anak-anak kita juga karena biasa belajar mengajar ini bertatap muka dengan gurunya, banyak juga yang kurang mengerti, nah tanya sama orang tuanya, akhirnya diskusi yang ngerjakan orang tuanya itu mungkin Pak, akhirnya seperti itu. Nah ini juga nanti perlu dijelaskan oleh Bapak seperti apa sih membuat bahagia di rumah itu tanpa harus umpamanya memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak-anak kita. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih sebagai pengantar saya. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan tentunya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Teteh moderator juga terima kasih bisa menyumbangkan sedikit banyak untuk warga Kota Bogor khususnya. Kemudian juga saya yakin juga ada dari luar daerah Kota Bogor bahkan luar Jawa juga yang ikut hadir dalam webinar ini. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor telah memberikan opening atau pembukaan dalam webinar kali ini. Nah, izinkan saya moderator untuk menjelaskan beberapa peraturan yang akan saya beritahu kepada para peserta webinar kali ini. Untuk Q&A, nanti kalian untuk para peserta bisa mengetikkan langsung di bagian Q&A-nya, dan itu ada di bagian termin 1 dan termin 2. Jadi sebelum untuk Q&A, nanti moderator akan memberikan beberapa pertanyaan kepada pembicara, dan setelah itu pembicara menjelaskan materinya sekitar 30 menit. Lalu dibuka termin pertama untuk Q&A dari para peserta, dan kepada para peserta ketika moderator menjelaskan diharapkan untuk memute atau mematikan suaranya terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu untuk termin kedua nanti pembicara akan menjelaskan atau memaparkan materi selanjutnya dan akan membuka Q&A termin kedua untuk para peserta. Untuk peraturannya masih tetap sama, yaitu ketika pembicara menjelaskan atau memaparkan materi, dimohon untuk para peserta mematikan dulu suaranya. Dan ketika ingin bertanya, tolong diketik di laman Q&A-nya. Oke, baik, kita mulai saja webinar kali ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk bapak-bapak dan para peserta yang sudah hadir di webinar kali ini. Izinkan saya moderator untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Mardia. Alhamdulillah, saya dinobatkan sebagai Duta Baca Jawa Barat pada bulan Maret 2020 lalu. Dan pembicara kita kali ini yaitu Ustadz Eman Sulaiman. Sedikit, Pak Eman Sulaiman adalah Kepala Bagian Diklat dan TPQ Yayasan Umum Bogor. Beliau memiliki visi atau memiliki moto hidup, sukses itu tidak selalu tentang apa yang kita dapat,
Tapi sukses itu adalah apa yang telah kita lewati dan kita lakukan dengan maksimal. Sukses itu bukan apa yang kita terima, tapi sukses itu adalah apa yang kita telah berikan dengan penuh cinta dan keikhlasan. Wah, itu udah luar biasa gitu ya. Udah luar biasa banget nih si Bapak. Nah, untuk sekarang ini aktivitas Pak Eman adalah yang tadi saya bilang, Kepala Bagian Diklat dan PPK Yayasan Umul Puro Bogor, dan beliau juga trainer Simak Bangsa, trainer di KPP UKI Bogor. Yang selanjutnya adalah dosen DGPG Umul Puro Bogor, staf pengajar T2A Umul Puro Bogor, dan terakhir adalah sekretaris DCIT Korda Bogor Raya. Nah, luar biasa ya, sangat aktivis sekali. Dan selanjutnya untuk profil keluarga, ternyata selain Pak Eman adalah seseorang aktivis dan memang konsen di bidang pendidikan, beliau juga sangat family man. Istrinya bernama Nia Kurniatilah SP, lalu ada 3 putri. Untuk putri yang pertama ada Amalia Amatullah Syahidah, putri yang kedua Amira Amatullah Karimah, lalu putri yang ketiga ada Afika Amatullah Mufidah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mungkin nanti berdiskusi secara lanjut dengan Pak Eman, boleh hubungi WA Pak Eman atau sosial medianya, nanti akan dibagikan. Untuk nomor WA-nya boleh dicatat 0818 158 421. Nah, cukup untuk pemaparan profil pembicara. Izinkan saya moderator untuk membuka atau intermezzo tentang webinar kali ini. Tema kali ini adalah tetap bahagia belajar bersama anak di rumah. Kita sudah tahu bahwasanya sudah hampir 3 bulan ini kita melakukan WFH atau work from home atau school from home. Di sini tentunya semua orang berdampak. Bahkan tadi Bapak Kepala Dinas sudah menjelaskan atau melaporkan, semua bukan hanya kalangan atas saja, tapi hampir semuanya memang berdampak. Nah, di sini juga salah satunya adalah tentang kegiatan belajar mengajar yang dirasakan oleh para anak-anak gitu. Ya, kita tahu bahwasanya anak-anak itu sangat suka bermain. Itu sudah jelas nyata. Tapi bagaimana orang tua membungkus atau membuat suatu pembelajaran yang memang menyenangkan di rumah, walaupun memang ada kegiatan belajar mengajar online dengan gurunya, tapi tetap saja itu kembali lagi kepada para orang tua di rumah. Kalau misalkan orang tua di rumah hanya pasif dan tidak mengajarkan anaknya lagi, maka sudah bisa dikategorikan anak tersebut bisa bosan atau seperti apa. Karena kita tahu hakikatnya adalah anak-anak suka bermain. Nah, seperti itu. Nah, bahagia belajar bersama anak di rumah. Kita tahu bahwasanya anak-anak suka bermain. Dan para orang tua pun udah di 3 bulan ini merasa, aduh, apalagi ya yang harus saya kerjain biar anak itu nggak bosan. Aduh, gimana ya? Bahkan ada beberapa orang tua yang benar-benar nyerah. Banyak ada status cuitan-cuitan, curhatan dari orang tua. Oke, gak apa-apa deh, anak belajar di sekolah daripada belajar sama orang tua. Karena kalau misalkan belajar sama orang tuanya kadang suka greget, suka lebih kesal gitu. Jadi di sini mungkin kita bisa mengambil hikmah mengapa para guru dan orang tua atau wali murid itu harus saling berkomunikasi agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, kita juga udah mengetahui bahwasanya di Indonesia ini akan mengadakan new normal life yang sebenarnya protokol kesehatannya pun mungkin sudah jelas, tapi ada beberapa kabar tentang sekolah akan dibuka kembali dan menerapkan protokol new normal life. Tapi banyak sekali pro dan kontra dari para orang tua, karena mengingat anak-anak adalah suka bermain dan sangat rentan untuk tertular. Nah, itu bagaimana? Sekarang ini kita akan membahas perihal pendidikannya, perihal parentingnya, dan apakah new normal life untuk anak-anak atau instansi pendidikan akan dibuka itu tetap akan berjalan dengan normal dan aktif dan efisien juga untuk anak-anak sebelumnya. Seperti itu, Pak. Jadi bisa dipaparkan
oleh Pak Eman Sulaiman untuk webinar kali ini yang bertemakan Tetap Bahagia Belajar Bersama Anak di Rumah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semuanya, ayah bunda, bapak ibu yang pastinya sedang berjibaku lah dengan anak-anak, dengan segala macam kegiatannya. Tapi pagi hari ini alhamdulillah kita bisa sedikit rehat sejenak sambil kita belajar, dan mudah-mudahan di forum singkat ini banyak hal yang kita bisa explore, dan dengan itu menjadi bekal kita untuk mungkin mengarungi masa entah sampai berapa lama, yang jelas lah karena belum bisa kita pastikan pastinya. Pertama tentu terima kasih Teh Sofi bisa berkolaborasi pagi hari ini. Senang ketemu dengan Teh Sofi, Duta Bacanya Jawa Barat, yang pastinya segudang ilmunya. Mudah-mudahan banyak hal juga yang bisa kita ambil ilmunya dari Teh Sofi ini. Baik, mudah-mudahan sekali lagi lancar acara kita. Saya akan coba share sebagai alat bantu kita untuk kita bisa belajar pagi hari ini insya Allah. Oke. Baik. Terlihat Teh Sofi? Terlihat Pak. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tema yang kita akan coba explore bersama di pagi hari ini, kaitannya dengan bagaimana kita bisa terus bahagia belajar bersama anak di rumah. Kenapa tema ini yang mungkin diangkat oleh teman-teman perpustakaan Pemda Kabupaten Bogor? Karena tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, memang tidak bisa kita pungkiri 3 bulan loh, bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama. Apalagi mungkin tidak sedikit juga orang tua atau ayah bunda yang memang blank sekali tentang urusan bagaimana cara mengajar anak. Saya juga sehari-hari nitip anak di sekolah, tiba-tiba kemudian ujuk-ujuk gitu kan, tanpa diprediksi ketiban, kemudian akhirnya anak-anak harus belajar bersama dengan ayah bundanya insya Allah. Nah maka saya ingin mulai dari pertanyaan ini. Oke. Bagaimana sih sebetulnya perasaan kita selama 3 bulan ini? Mungkin bisa macam-macam. Nah, saya ingin para ayah bunda, orang tua sekalian, coba tolong dong diketikkan bagaimana perasaannya, karena tentu fasilitasnya tidak bisa bicara langsung ya. Nah, silahkan tumpahkan semua perasaannya dalam kalimat singkat tentunya. Simpel aja. Apa sih perasaan ayah bunda selama 3 bulan ini? Bisa jadikan macam-macam ya. Mungkin ada yang merasa bahagia, ada yang merasa senang, atau mungkin kebalikannya, atau mungkin yang ya udah ikuti aja deh. Apapun perasaannya, apapun yang dirasakannya oleh ayah bunda sekalian selama mungkin kurang lebih 3 bulan terakhir ini, tolong dituliskan di kolom chatnya. Nah gitu ya. Kan ada kolom chat tuh ya, selain ada kolom Q&A-nya. Tolong dituliskan di situ, biar tumpahkan semua perasaannya di situ. Nah, mudah-mudahan dengan menumpahkan itu jadi sedikit membantu kita menjadi plong. Kalau mungkin selama ini kita merasa, aduh, udah nggak kuat, udah terlalu lama dan seterusnya. Baik ya, makasih buat ayah bunda yang sudah menuliskan apa yang dirasakannya di kolom chatnya insya Allah. Mudah-mudahan itu membantu kita semuanya insya Allah. Baik, suka tidak suka, memang pemerintah sudah menetapkan ini, bahwa akan ada kebijakan yang mungkin sudah sangat santer kita dengar tentang new normalnya, atau pola normal baru lah kira-kira begitu. Yang pemerintah sudah mendeklar bahwa akan dimulai dari bulan Juni ini, bahkan mungkin sudah mulai, kan kita sudah masuk di awal bulan Juni. Lepas dari segala macam diskursus yang ada, lepas dari segala macam perdebatan yang ada tentang apakah Indonesia sudah siap dengan fase new normal atau enggak, tapi ya itu sudah diputus gitu kan. Suka atau tidak suka sudah diputus oleh pemerintah. Lagi-lagi ini lepas dari segala macam diskusi yang ada. Karena memang WHO sendiri sebetulnya kan sudah mematok bahwa syarat sebuah negara bisa masuk ke fase new normal itu kan ada syarat-syaratnya gitu kan. Bahwa terbukti transmisinya sudah bisa dikendalikan,
bahwa kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan di negara itu mampu mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, bahkan melacak kontak dan mengkarantina yang misalkan terdeteksi punya peluang menyebarkan, dan sederet persyaratan yang lainnya. Lepas dari semua itu, ya faktanya sekarang sudah diputus oleh pemerintah bahwa kemudian Indonesia masuk fase new normal, di mana bulan Juni ini kan mulai pembukaan dari sisi pemilihan ekonominya, kan gitu kan. Kita tahu sudah ada pembukaan mall secara meskipun belum masif gitu kan, tapi di beberapa kota tertentu sudah dimulai. Pasar baik tradisional maupun modern sudah dibuka. Sampai akhirnya kemudian di bulan Juli, harapannya di bulan Agustus itu sudah betul-betul kembali normal. Itu kan yang sudah digagas. Lagi-lagi lepas dari segala macam diskursus yang ada. Nah sekarang kita coba lihat fakta terkini. Nah, gitu ya. Saya ingin kita melihat fakta terkini. Setelah kemudian pemerintah mendeklar, lalu apa yang terjadi? Ternyata fakta yang kita temui sekarang datanya seperti ini. Ini data per hari kemarin. Saya ambil dari Kompas tadi malam. Jadi terkonfirmasi bahwa yang sudah terkonfirmasi kasus COVID ternyata sudah mencapai angka 35.295. Wah, ini jauh di atas prediksi para pakar gitu kan, yang katanya dulu sempat kita baca prediksi puncak Indonesia itu kurang lebih sekitar 20.000, tapi ini faktanya sudah di angka 35.000. Bahkan per hari kemarin, artinya masih sangat cukup tinggi sekali. Masih sangat tinggi sekali. 2 hari kemarin bahkan menyentuh angka 1.000 gitu kan. Artinya memang secara fakta di lapangan, apakah kemudian beriringan rencana fase penetapan normal dengan kesiapan kita? Nah ini biarkan kemudian ayah bunda menilai sendiri seperti apa kondisinya. Biar kemudian kita ini punya patokan apa yang harus kita lakukan, apa yang kemudian mesti kita siapkan. Nah, ini kan data secara umum. Data secara umum. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan anak? Karena ini kan kaitannya per tanggal 3 Juni yang lalu dari koran Tempo, dan mungkin di media yang lain juga sudah dipublish. Jadi ternyata menurut ini masih per tanggal 3 Juni ya, karena saya baca kasus anak terus bertambah gitu kan. Bahkan yang meninggal terus bertambah. Ini per tanggal 3 Juni lagi-lagi. Sudah 3.324 anak yang kemudian masuk kategori pasien dalam pengawasan. Kemudian 130 sudah PDP bahkan kemudian positifnya sudah 584 dan 14 anak sudah dinyatakan meninggal. Ketua IDAI bahwa angka ini sangat luar biasa untuk kasus menimpa anak, karena paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi luar biasa ya, paling tinggi angka di tidak bisa kita pungkiri. Muncul pertanyaan dalam benak kita, ini harus berapa lama lagi kita begini, kan gitu ya? Harus berapa lama lagi kita menunggu? Harus berapa lama lagi kita kemudian berjibaku dengan anak dan segala macamnya gitu kan? Belum lagi mungkin kalau buat para ayah berjibaku dengan mencukupi kebutuhan ekonominya dan seterusnya. Terus harus bagaimana lagi? Dan mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di benak para orang tua, termasuk saya juga rasakan. Halo Teh Sufi? Ya, alhamdulillah Pak. Oke, udah bisa ya? Udah, alhamdulillah. Udah bisa. Siap. Dilanjut ya? Iya, Bapak. Oke, baik.
mohon maaf Bunda, ya seperti Pak Kadis tadi sampaikan ya, segala sesuatu akhirnya terkendala. Ya kita rasakan sendiri akhirnya pada kesempatan pagi hari ini. Baik, jadi kita ada posisi ini sebetulnya, apalagi mungkin kita sebagai orang tua ya, yang merasakan betul. Satu sisi mungkin kita sudah merasa jenuh, bosan gitu kan, sudah lama banget. Tapi di satu sisi kita juga masih tetap ada kekhawatiran pastinya. Siapa sih yang ingin kemudian terjangkit gitu? Siapa sih yang ingin anggota keluarga kita yang menjadi salah satu itu? Nah sekarang problemnya adalah di tengah dilema seperti ini, apa langkah bijak yang paling harus, apa langkah yang mungkin paling aman untuk akhirnya kita bisa tanpa kemudian kita harus tertinggal, tanpa kita kemudian harus juga terjangkit di satu sisi. Akhirnya tetap the show must go on, artinya tetap harus lanjut nih hidup kan itu kan dengan segala macam kondisi yang ada. Nah, saya ingin mulai dari sini. Teh Sophie sempat lihat nggak acara ini di edisi Selasa yang lalu? Mungkin Bunda ada yang melihat atau menyimak. Kebetulan edisi Selasa yang lalu di acara ILC itu membahas terkait dengan itu. Apa pensikapan kita terkait dengan new normal yang ada. Nah, itu menarik, luar biasa. Para kepala daerah diundang di acara kemarin, kemudian para pakar, para praktisi, kemudian mungkin para pemangku kebijakan juga hadir. Intinya di forum di Selasa kemarin itu dibahas habis. Nah, saya ingin mungkin ya kita lagi-lagi ya kerucutkan terkait dengan tema kita, kaitannya dengan kita dan anak-anak kita. Jadi rupanya kalau saya bisa ambil catatan penting dari acara kemarin tuh di ILC Selasa yang lalu, ternyata memang kondisinya seperti ini. Jadi sikap yang paling bijak apa yang harus kita lakukan? Ya kita nggak perlu nengok lagi ke belakang. Ya apapun keputusan pemerintah, ya ada banyaklah komen gitu kan. Ya lambatlah misalkan, kurang sigap lah, malah sempat jadi ajang candaan di beberapa orang kalangan tertentu. Tapi itu nggak mungkin kita bisa balik lagi. Yang jelas bagaimana ke depan kita. Nah, menurut Pak Profesor Dr. Pandu ya, dari pakar atau mungkin guru besar FKM UI, pakar epidemiologi UI, mengatakan bahwa menurut beliau sampai saat ini kita masih dalam bahaya. Sampai saat ini kita masih dalam bahaya. Bahkan mungkin sebagian besar negara pun masih dalam kondisi ini karena pandemi ini belum selesai. Sampai sekarang belum ada negara yang WHO pun belum berhasil merilis penangkal virusnya. Artinya ketika kita tidak hati-hati, kondisi ini masih tetap akan membahayakan kita. Tapi di satu sisi, hidup harus terus berjalan. Hidup kita harus berlanjut nih. Masa kemudian setelah 3 bulan kita rasakan dengan pembatasan yang luar biasa begitu, itu dampaknya luar biasa. Tapi di satu sisi mungkin kita masih merasa khawatir ada bahaya, tapi satu sisi kemudian hidup kita tetap harus berjalan. Maka diperlukan sikap kita yang bijak untuk menyikapinya. Dan perlu hati-hati pastinya. Makanya kemudian mematuhi protokol yang ada, kemudian membiasakan kita hidup sehat gitu kan, hidup bersih, social distancing-nya dilakukan, upayakan kemudian selalu menggunakan masker ketika akan kemana-mana. Kemudian pastikan hindari ke kerumunan. Ya pasti mungkin kalau aktivitas tidak bisa kita pungkiri, kita akan melakukan aktivitas. Maka yang terpenting buat kita adalah disiplinnya kita sekarang. Melakukan protokol, menjalankan arahan-arahan sebagaimana mungkin yang sudah sering kita dengar. Dan sikap waspada kita, aware kita. Karena bahayanya masih belum selesai. Nah, yang diperlukan sebetulnya menurut Profesor Dr. Pandu itu bukan new normal, karena sebetulnya ya normal itu nanti akan balik lagi sebagaimana dulu kita melakukan aktivitas. Tapi yang diperlukan sebetulnya adalah normal baru, new normal. Artinya pola perilaku kita yang baru untuk kemudian bagaimana kita bisa hidup di tengah pandemi yang entah sampai kapan selesainya. Maka diperlukan norma baru buat kita. Bagaimana kita hidup kita yang baru, kaitannya kemudian kita menselaraskan
dan menyesuaikan dengan kondisi. Udah ikut kebijakan yang ada pemerintah gitu kan. Nah sekarang bagaimana urusannya dengan sekolah nih, nasib sekolah anak-anak kita, nasib kemudian belajarnya anak-anak kita. Nah ini pun juga jadi diskursus kan, jadi bagian juga perdebatan di tengah masyarakat. Akhirnya sempat juga masukan muncul kalau gitu menurut mungkin mazhab atau pendapat mereka yang sangat protektif, hati-hati udah kalau gitu tahun ajaran baru ditunda aja, jangan mulai bulan Juli nanti bulan Desember. Kan masukan akhirnya ramai itu diperbincangkan di masyarakat. Maka mungkin menarik kita cermati gagasan seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud atau menteri yang terkait untuk mensikapi kondisi yang ada. Yang jelas Kemendikbud sudah merilis beberapa edaran, beberapa langkah-langkah yang akan diambil kaitannya dengan proses new normal yang sudah disampaikan keputusannya oleh pemerintah. Nah, Kemendikbud sendiri sebetulnya sudah memberikan panduan pembelajaran di era kenormalan baru atau di era new normal. Ini sudah di-share mungkin kepada pihak pemangku-pemangku kebijakan pendidikan di daerah-daerah, mungkin sebagian guru juga sudah memegang anggaplah mungkin ini protokol gitu ya yang akan dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan urusan pendidikan. Di edaran ini, di panduan ini sebetulnya sudah dilakukan. Nanti kalaupun misalkan sekolah sudah masuk maka akan dimulai seperti ini polanya, gitu kan? Tidak setiap hari masuk tapi ada pola shifting yang kelas menengah atas, kemudian di masa transisi 4 jam nanti sudah mulai masuk normal baru, kemudian jadi 7 jam. Sekian siswa kelasnya, kalau yang menengah atas itu sampai 18, yang menengah pertama ada 15, yang dasar juga 15, yang anak-anak TK PAUD itu tidak lebih dari sekitar 5 atau 7 orang. Itu sudah diatur. Jamnya belajarnya cuma 4 jam dalam sehari ketika masa transisi. Nanti sudah normal sudah masuk mulai 7 jam. Itu sudah diatur sebetulnya. Nah, makanya oleh Bu Evi Mulyani yang beliau sebagai menjabat Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud sudah disampaikan tuh, dan itu sudah dipublish juga di media kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Intinya pihak Kemendikbud dalam hal ini sudah menentukan kebijakan, dan kira-kira poin pentingnya seperti ini. Bahwa tahun ajaran baru sudah diputus akan mulai pekan ketiga di bulan Juli atau di tanggal 13 Juli tepatnya. Nah, apakah kemudian tahun ajaran baru sudah dimulai tanggal 13 itu berarti sudah menunjukkan sekolah akan dibuka? Belum tentu juga. Karena menurut beliau pemerintah tetap akan mengkaji dan menunggu keputusannya, karena yang berwenang tetap adalah gugus tugas yang sudah ditugaskan oleh pemerintah. Kebijakannya nanti seperti apa tetap masih dalam proses pengkajian. Apakah kemudian betul-betul misalkan dibolehkan dengan pola yang tadi, atau memang ternyata di beberapa daerah tertentu yang masih merah yang belum boleh, di beberapa daerah yang mungkin sudah masuk zona hijau sudah boleh. Itu masih dikaji. Tapi pemerintah sudah memutuskan bahwa tahun ajaran baru tanggal 13 sudah dimulai. Artinya tidak ada penundaan tahun ajaran baru. Karena sempat ada masukan dari masyarakat kan, ya udah kalau gitu cuti aja dulu anak-anak sekolah. Artinya kalau begitu urusan pendidikan stuck dulu gitu. Nah, ini yang tidak diambil oleh pemerintah, karena bagaimanapun ini kan nanti ada kaitannya dengan jenjang pendidikan lanjutan. Di universitas sudah berjalan penyaringan mahasiswa, jadi nggak mungkin juga, karena memang tahun ajaran itu selalu dimulai di bulan Juli. Kepada pemerintah. Oke. Apa putus lagi, Teh Sophie? Udah masuk lagi ya? Iya. Oke, udah masuk lagi. Oke, Kemendikbud masih mengkaji lebih jauh terkait dengan pembukaan sekolahnya. Tapi bahwa tahun ajaran baru sudah diputus, yes. Tapi bahwa pembukaan sekolahnya
belum diputuskan. Kemudian poin berikutnya, sebagian besar sekolah tetap akan melaksanakan KBM dengan metode PJJ. Artinya kemungkinan besar nih, sebagian besar sekolah tetap akan melaksanakan pembelajaran dengan online seperti sekarang. Artinya tetap harus belajar dari rumah. Nah, itu artinya berarti berlama-lamanya kita di rumah bersama anak kita sepertinya masih to be continue, masih akan berlanjut gitu. Kalau melihat meraba-raba kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Artinya pola SFH atau School from Home atau LFH atau Learn from Home itu masih akan berlanjut. Baik dengan TTM tatap muka langsung dengan metode daring atau online dengan Meet online masih berlanjut, atau mungkin dengan pola PJJ-nya ada penugasan tapi tetap berbasis online, itu pasti akan masih dilanjutkan. Sehingga akhirnya suka atau tidak suka, kondisi itulah yang nanti akan kita hadapi ke depan, kemungkinan besarnya, gitu ya. Nah, maka diperlukan oleh kita adalah bagaimana tips-tips kita supaya bisa bahagia atau tetap bahagia. 3 bulan aja udah kerasa, ini sekarang kemudian kemungkinan besar akan ditambah. Oh, mesti bagaimana lagi nih kan gitu ya. Istilah Sundanya mungkin seperti kudu kumaha deui kan kira-kira begitu ya. Kemudian mesti kita siapkan. Nah, ini mungkin sedikit tips-tips. Wah, saya pribadi mudah-mudahan ini jadi tips buat saya yang masih memiliki anak yang akan masuk sekolah nanti di tahun ajaran baru. Baik, tantangan pertama buat kita adalah kita harus bisa jawab pertanyaan ini. Bahagiakah kita? Oke, kalau ditanya, kira-kira Teh Sophie bahagia nggak? Teh Sophie masih kuliah? Iya. Masih kuliah. Pasti sekarang udah online, semester akhir ya. Oh, udah tinggal tugas-tugas akhir ya. Baik, mungkin buat kita nih Ayah Bunda, kalau mungkin ada di antara yang masih punya pertanyaannya adalah bahagia nggak kita selama ini, gitu kan? Tadi sudah ditanya. Sekarang kita akan hadapi ke depan. Maka pertanyaan itu akan selalu menggerayut kepada kita. Kita senang nggak, happy nggak menjalani ini? Tapi ini pertanyaan mendasar. Kenapa pertanyaan mendasar? Karena ini yang nanti akan menentukan langkah kita berikutnya. Kalau kita sendiri persikapan awalnya udah bad mood gitu kan, udah nggak sesuai dengan harapan kita, dan akhirnya kemudian yang muncul adalah emosi-emosi yang negatif. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena nanti kalau kemudian sudah masuk meningkat kemudian menjadi stres, wah ini lebih luar biasa lagi dampak. Jadi menurut saya, maka siapkan ruang dalam hati kita untuk kemudian kita bisa menyiapkan, kita akan no problem. Kita jalani ini dengan senang, dengan gembira. Pokoknya yang penting kamu sehat, yang penting kamu kamu tetap sehat, karena kalau nggak sehat, kalau sakit malah tambah repot. Udah deh kalau gitu, yuk kita nikmati ini. Mungkin ini suasana hati yang harus kita bangun pertama kali. Bahagiakan diri kita, senangkan diri kita. Karena ini menjadi start awal kita. Sebab kalau kita sendiri mengawalinya adalah dengan perasaan yang negatif, gitu kan, emosi yang negatif, ya bagaimana kemudian kita akan merasa nyaman menjalani hari-hari ke depannya. Nah, adapun ini mungkin anggaplah sebagai tips-tips kiat sederhana yang saya himpun dari berbagai macam sumber bacaan, dan mudah-mudahan ini membantu kita untuk bisa rileks menjalani, senang menjalani, bahagia menjalani masa-masa belajar di rumah di tahun ajaran baru nanti. Oke, baik. Yang pertama, coba buat timetable yang rapih atau rencana kegiatan yang lebih rapih. Ya pasti tentu harus kolaborasi kan dengan jadwal sekolah. Oh, kalau jadwal sekolah kan seperti ini. Nanti kita buat timetable di rumah. Oh, hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain. Nah, ini penting. Supaya apa? Supaya tugas kita akhirnya tidak menumpuk. Sehingga ini kita juga bisa share tugas dengan pasangan kita misalkan, atau dengan anak-anak. Nah, gini-gini ya, di rumah kan anak ibu, anak ayah kan nggak satu nih. Maka perlu kerjasamanya. Oh, kalau gitu kita buat yuk timetable-nya, kegiatannya apa aja per hari ini dan seterusnya, disesuaikan dengan tugas dari sekolah. Nah, ini nanti akan membantu kita untuk bisa lebih, karena sudah terjadwal, sudah tertata, sudah termanage jadwalnya, sehingga kemudian kita bisa tinggal, istilah katanya nih, kita tinggal kemudian memainkan peran manajernya. Nanti si kakak bantu aja di sesi yang ini, atau si ade nanti kemudian sendiri dulu ya, karena nanti ibu akan sibuk di sini. Jadi ini
gunanya timetable buat kita. Ada jadwal-jadwal yang terstruktur rapi sehingga kita bisa bekerja by plan dengan rencana. Yang kedua, tentu kita tidak bisa sendiri dalam hal ini ya, karena kita butuh peran, partner, pendamping. Maka berbagi tugas dengan pasangan juga tentu diperlukan. Pertanyaannya adalah, Pak, suami saya kerja, gimana caranya gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah, tinggal kita tanya lagi, apakah kemudian bapak atau suami kita, atau mungkin yang kebalikannya gitu kan, istri kita, pasangan kita itu tugas setiap hari. Yang saya dengar sih di kantor-kantor pun belum semuanya menerapkan setiap hari. Kayak saya sendiri kebetulan kalau guru-guru tuh bergantian, hari ini masuk, hari ini enggak. Jadi mungkin memang harus duduk bareng lah, kira-kira begitu ya, harus duduk bareng dengan pasangan, mana hari-hari yang kemudian harus kita yang mendampingi sebagai ibu, kalau ayah mungkin sebagai ayah, sehingga kemudian tugas dan perannya bisa jadi lebih ringan. Oke? Nah, mungkin ini sih sekedar share gitu kan. Ya, ini kita juga harus turun tangan. Nah, ini yang mungkin sempat saya dokumentasikan Teh Sophie ketika 3 bulan yang lalu lah ada di rumah bersama anak-anak gitu. Ini saya kebagian menemani anak saya yang paling kecil karena kebetulan saya punya 3 orang anak tadi ya, semuanya perempuan, yang satu udah siap-siap SMA, yang satu masih SMP kelas 7. Ya, bedanya dengan kakaknya, si adek sama siapa? Ya suka atau tidak suka kita yang harus temani kan, kebetulan kita yang ada di rumah. Lalu Pak, tips selanjutnya. Oke, siap ya? Oke, lanjut. Baik, lanjut. Berikutnya adalah yang ketiga, tetap kita upayakan jaga kesehatan. Oke, bagaimanapun kita punya peran besar. Bayangin kalau kitanya juga sakit, terus anak-anak nanti yang mendampingi, yang membantu siapa? Ya, kita juga tentu harus ya di tengah mungkin segala kesibukan berupayakan. Insya Allah sih kalau ibadah rutin kita terjaga, pola istirahat kita terjaga, asupan kita terjaga ya, insya Allah mudah-mudahan tetap akan fit selalu lah. Jangan, siapa sih yang mau sakit kan, apalagi di tengah kondisi begini, serem gitu kan, ke rumah sakitnya aja udah serem gitu kan, aduh, malah nanti ke rumah sakit yang tadinya tidak terlalu sakit malah betul-betul jadi sakit. Maka upaya kita untuk selalu sehat itu betul-betul. Olahraga pastinya, maka ada hikmahnya sih kemarin. Ketika 3 bulan kemarin, saya biasanya renang, Teh Sophie. Tapi ya karena renang juga nggak mungkin, ya akhirnya yang bisa dilakukan ya udah jalan aja. Jalan ke sekitar kampung, sekitar mungkin ya kurang lebih 1 jam, sambil ngabuburit, apalagi Ramadan kemarin gitu kan. Ini juga mungkin penting buat kita untuk menjaga stabilitas tubuh kita, supaya kita tetap prima, karena sehat itu menjadi nomor 1 sekarang. Pokoknya ingat anak-anak kita, anak-anak kita butuh kita, anak-anak kita butuh dampingan kita. Kalau kita sakit, kasihan anak-anak kita. Makanya kita yang mungkin perlu menjaga. Insya Allah Bunda pasti sudah sangat paham. Yang berikutnya adalah atur emosi. Atur emosi kita, karena bagaimanapun ini akan terlihat kalau kitanya stres, anak-anak juga pasti akan begitu. Apalagi kalau kemudian stresnya kita tumpahkan ke anak-anak, kasihan anak-anak kita jadi korban, gitu kan? Maka mengatur emosi kita menjadi penting. Oke, ada saatnya pasti kita dalam keadaan mood. Oke, kalau begitu kita harus cooling down sebentar mungkin. Oke, Nak, boleh ibu, boleh ayah kemudian sebentar, ada waktu sebentar buat ayah nih. Ada hal yang mungkin perlu ayah kondisikan atau ibu perlu siapkan nih ya. Kakak sama adik sendiri dulu. Oke, sampaikan aja. Daripada kemudian kita tumpahkan, akhirnya kemudian anak-anak juga akhirnya jadi stres juga. Bagaimanapun ini menjadi garda terdepan. Oke, atur emosi kita selalu dalam cooling down, positif selalu insya Allah. Makanya itu tadi ya, di awal tadi. Oke, upayakan bahagia, senang, happy. Yang kelima, Teh Sophie, pastikan ada waktu-waktu senggang kita untuk kita gunakan bermain bersama anak-anak. Oke, caranya seperti apa yang mungkin Bunda sangat paham lah, mungkin yang anak
anak jenjang TK mungkin seperti apa yang dilakukan, anak SD seperti apa. Mungkin anak-anak yang lebih besar bisa dilakukan dengan kegiatan yang lain ringan. Ya masak misalkan gitu kan, melakukan kegiatan. Oke, baik, satu waktu anak saya, Bun tolong beliin ini dong. Oke, siap, kita support gitu kan. Yang penting mereka ada kegiatan yang lain yang akhirnya mereka merasa tetap nyaman ada di rumah. Jadi tersalurkan. Atau mungkin bahkan ada anak-anak yang minta jualan, beliin ini nanti mau jualan. Oke, support gitu kan. Karena itu juga keterampilan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita sekarang. Ini yang terakhir, Sofi, dibutuhkan rehat sejenak. Rehat sejenak kita bisa kita manfaatkan tentu kalau ibadah pastilah ya. Ya mungkin kemudian kita sedikit dulu sambil relax gitu kan. Ini juga penting buat kita. Entah itu mungkin jalan-jalan sebentar gitu kan, atau mungkin kita diskusi sebentar dengan orang tua yang lain, berbagi, share, itu juga penting. Sehingga ini kita bisa dapat masukan, dapat input dari pengalaman orang tua yang lain. Intinya memang kita nggak bisa sendiri, kita harus kolaborasi, entah itu kolaborasi yang pertama pasti dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, atau mungkin dengan orang-orang terdekat yang kita percaya. Sehingga kita akhirnya merasa punya komunitas, punya orang yang sama nih dengan kita. Dengan itu kita, ya orang kan kalau dengan banyak jadi lebih kuat. Orang kan kalau bersama dengan orang lain akan jadi lebih merasa fight, karena ada teman, ada partner. Ini juga dibutuhkan insya Allah. Ini mungkin seperti kiat-kiat sederhana saya. Ini ada pengalaman menarik lah. Ini mungkin blessing in disguise ya, berkah tersembunyi selama masa pandemi kemarin. 3 bulan kemarin itu kan akhirnya praktis ibadah di rumah, sholat di rumah. Ini kejadian yang menurut saya sih, oh ini mungkin hikmahnya gitu ya. Ini anak saya yang mau masuk TK Sofi, baru 4 tahun, yang mau masuk TK. Jadi kan pasti sholat di rumah kan, setiap awal waktu masuk sholat ya udah semua sholat jamaah di rumah, meskipun akhirnya saya harus selalu jadi imam karena di rumah nggak ada laki-laki selain saya. Mungkin di keluarga yang lain akhirnya harus jadi ajang latihan tuh, melatih jadi imam dan seterusnya. Nah ada kejadian menarik, jadi mungkin karena itu terbiasa selama 3 bulan terakhir ini ya, itu tiba-tiba kucuk-kucuk anak saya ini ketika masuk azan nih lagi main, aduh otakku pingin sholat, dengan bahasanya yang polos, otakku pingin sholat. Mungkin bahasa kita mah harus sholat dulu ini gitu kan, udah azan itu. Oh ternyata 3 bulan ini tuh nempel. Atau tiba-tiba lagi main di luar nih, kan kebetulan tetap bisa main ke tetangga samping rumah gitu, sama ada teman anak kecil, kucuk-kucuk pulang dia, Bun aku mau sholat dulu gitu kan, otakku pingin sholat, otakku pingin sholat, dengan bahasa polosnya. Jadi ternyata selama ini itu direkam oleh anak-anak kita, kebersamaan kita. Jadi ini jadi ajang yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, kebiasaan habitnya. Jadi yang dulu mungkin masih terus saya diingatkan. Kalau sekarang tuh ujuk-ujuk. Pokoknya kalau saya aja, otakku pengen sholat. Ayo Bun, kadang aku sholat duluan ya. Biasanya kan berjam, oke nggak apa-apa. Ya perkara dia sholat ujuk-ujuk itu nggak masalah kan. Yang penting ini ajang latihan buat dia tahu waktu-waktu penting. Jadi insya Allah selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran. Kalau kita ikhlas, kalau kita nyaman, kalau kita happy jalan ini. Makanya lagi-lagi balik ke pertanyaan awal, bahagia nggak kita? Senangkah kita? Itu yang harus dijawab. Oke, itu mungkin yang bisa saya paparkan. Banyak cara Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya. Bisa jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita sekarang nih, dengan wabah ini, dengan pandemi ini, sebetulnya mungkin Allah sedang menunjukkan rasa sayangnya kepada kita. So, sabar, lalu dengan ikhlas, maka insya Allah akan indah pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Iman, terima kasih pemaparan materi termin pertama. Sebelum membuka Q&A kepada para peserta, saya akan menyimpulkan beberapa materi yang telah Bapak jelaskan. Itu menarik Pak untuk yang timetable, karena sebenarnya banyak juga orang tua yang ada mungkin yang membuat seperti itu. Tapi terkadang pihak sekolah dan pihak orang tua itu ada clash. Jadi pihak sekolah pengennya tetap KBM berjalan sesuai dengan RPP dan goals-nya pembelajaran tersebut. Tapi pihak orang tua pengennya jangan dulu terpaku dengan RPP terus, karena kalau misalkan terpaku dengan RPP terus, anak-anak itu lebih mudah bosan. Seperti itu. Mungkin pertanyaan dari saya pribadi gitu Pak, bagaimana meng-solve atau membuat pembelajaran itu lebih menarik, walaupun memang dari pihak sekolah kekeh kasarnya gitu, kekeh dengan
pembelajaran yang terpaku dengan RPP itu, Pak. Oke, baik, Pak Sofi. Jadi sebetulnya pemerintah sendiri dalam hal ini Kemendikbud itu sudah membuat edaran per bulan Mei yang lalu. Jadi udah lama. Sebetulnya pemerintah sudah memberikan arahan bahwa kita kesampingkan dulu target-target kurikulum yang ada. Jadi pemerintah itu sebetulnya memberikan ruang buat apa? Buat kita ini ada kesempatan untuk kita bisa menanamkan yang lain di masa pandemi seperti ini. Bukan berarti kemudian target-target yang ada itu tidak penting. Akhirnya pemerintah mengambil sesuatu yang lebih penting lagi. Jadi sebetulnya pemerintah pun sudah membuat kebebasan dalam tanda kutip buat institusi pendidikan, buat sekolah untuk merancang kurikulum di sekolahnya, untuk mencoba menyesuaikan dengan yang ada. Mana nih yang kita pilih-pilih yang mungkin esensi atau tidak esensi. Jadi kebetulan kalau di sekolah kami, Sofi, itu guru-guru kemudian langsung membuat analisis kurikulum, mana nih yang kita skip dulu, karena kita anggap ini muatannya kognitif banget deh. Pada saat ini bukan itu yang dituju gitu kan. Yang penting sekarang anak bagaimana punya value, punya life skill, dia bisa strong, dia bisa survive, bahkan mungkin bisa belajar sesuatu yang lebih aplikatif buat dia di kondisi sekarang. Nah itu yang kami lakukan, sehingga akhirnya ketika kami melakukan survei kepada orang tua hampir 80% lebih itu merasa bahwa puas dengan layanan kami, karena yang kita lakukan itu ya betul-betul seperti apa yang diinginkan oleh orang tua. Memang ini perkaranya bukan perkara domestik semata sih, Teh Sofi ya. Artinya memang perlu kerjasama dengan pihak sekolah atau institusi pendidikan. Terus kalau dalam kondisi seperti tadi, gitu kan, gimana nih pemerintah sekolah menuntut ini, tapi kita inginnya ini. Nah sekarang kita ambil aja yang paling bijak dari tuntutan sekolah yang ada itu. Mana yang kemudian bisa kita sinergikan dengan menurut kita ini yang oke pada kesempatan sekarang ini. Mungkin diperlukan itu, tapi tetap dengan komunikasi langsung dengan pihak sekolah dengan cara yang baik, gitu kan, dengan komunikasi yang saya kira insya Allah kalau kemudian kita berkomunikasi dengan yang baik, sekolah juga akan memberikan ruang. Karena pihak pemerintah sendiri sebetulnya jauh-jauh hari sudah mengatakan itu. Oke, skip dulu urusan tentang masalah kognitif itu. Ini ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita manfaatkan untuk sarana belajar anak. Mungkin itu, Sofi. Intinya ada di komunikasi yang baik dengan sekolahnya anak-anak kita. Oke. Lalu yang kedua juga, Pak, berbagi tugas dengan pasangan. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya benar ya, Pak, yang namanya teamwork itu bahkan dalam keluarga, dalam lingkup kecil itu harus dibangun, dan ini adalah mungkin momen yang tepat gitu. Saat WFH, saat SFH, itu waktunya di mana mungkin bisa saling lebih memahami satu sama lain, bisa saling lebih paham, oh karakter anak tuh sepertinya ini, karakter orang tua tuh sepertinya ini. Kadang mungkin untuk anak-anak gampang ya Pak nurutnya sama orang tua, tapi untuk anak-anak yang udah dewasa gitu, seperti ya ada anak Bapak juga yang SMA, ada anak yang mungkin seumuran saya juga. Jadi kita merasa, oh kok terlalu di-pressure ya sama orang tua, kok terlalu ini ya. Jadi mungkin berbagi teamwork-nya itu saling berkomunikasi dengan anak pun itu adalah momen yang tepat mungkin ya Pak sekarang ini. Karena karena yang tadinya orang tuanya sibuk kerja dan nggak ada waktu buat anaknya, ini adalah momentum yang tepat gitu, dimana ya bisa saling lebih memahami, bisa saling lebih terbuka satu sama lainnya gitu. Jadi benar yang kata Bapak sebutkan tadi, ya di balik ini musibah, bisa dibilang ini musibah, bisa dibilang ini ujian pandemi ini, tapi iya kita harus sadar di balik musibah itu, sadar bahwasanya ada Allah hikmahnya, ada Allah sisi positifnya. Itu yang harus ditekankan mungkin ya Pak. Betul. Seperti itu. Nah, untuk sangat selanjutnya betul. Apa yang disampaikan oleh Teh Sofi tadi sangat betul. Ya, untuk selanjutnya Pak, mungkin dibuka Q&A dari para peserta, dan para peserta boleh langsung mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A-nya. Seperti itu. Dibatasi sampai 5 orang saja untuk termin pertama. Kita tunggu satu-satu dulu atau langsung dijawab aja, Pak? Halo, Pak.
Oke. Ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke. Halo, Pak. Rahmi Azizah ya? Iya, pertanyaan pertama dari Mbak Nurrahmi Azizah. Bagaimana mengatasi orang tua yang kurang dalam IT? Sementara saat ini kita paham, kita dituntut untuk mengadakan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh melalui teknologi IT. Gitu, Pak. Iya. Baik, Sophie ya. Nah, ini yang saya maksudkan, akhirnya selalu ada hikmah tersembunyi. Oke ya? Di balik musibah yang ada. Ini kita nggak bisa, tapi dituntut bisa. Nah, sekarang pertanyaannya harus bagaimana kan? Gitu kan? Baik. Iya, betul. Baik, pertanyaan harus bagaimana? Oke, kalau mungkin anak-anak kita, ini walau-alam Ibunda Rahmi, putranya usia berapa, kita juga kan nggak tahu. Tapi positif thinking-nya misalkan katakanlah, kalau ternyata putra atau putrinya Bunda Rahmi Azizah ini adalah mungkin di level menengah, mungkin sebetulnya polanya bisa dibalik. Kita yang bisa belajar dari dia, oke ya? Kita yang bisa belajar dari anak-anak kita. Kalau memang anak kita sudah ada di level menengah atas atau menengah pertama misalkan gitu kan, kita yang bisa balik polanya. Kita belajar dari mereka, karena anak-anak kita biasanya lebih canggih, anak-anak kita lebih familiar bahkan menggunakan itu, gitu kan, seperti itu. Jadi hilangkan gengsi itu, buang jauh-jauh rasa malu itu, kita belajar kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak kita. Justru ini jadi ajang juga buat mereka, oh iya ya, bunda aku mau belajar nih, ayah kok jadi mau belajar aku ya, oh berarti luar biasa nih, aku ada manfaatnya. Itu kan jadi akhirnya memunculkan emosi positif juga buat dia. Anak merasa dipercaya, anak merasa dia punya istilahnya ada hal yang bisa dia bantu buat ayah dan ibunya. Atau bagaimana kasusnya kalau misalkan anak-anak kita ada di level dasar, bahkan mungkin TK atau PAUD, mau nanya anak gimana, anak-anak kita juga masih kecil, masih belum tahu. Nah, maka mungkin kita bisa bertanya ke sesama orang tua, ke ayah bunda yang lain yang mungkin selevel dengan anak-anak kita. Jadi menurut hemat saya, jadi yang dipentingkan oleh kita sekarang adalah buang jauh-jauh kotak di dalam diri kita yang mungkin menjadi penghalang kita. Yang selama ini mungkin yang kita kedepankan adalah ribetnya, aduh mesti gini, udah itu tadi ya, emosi negatifnya itu yang kita buang jauh-jauh. Tapi yang kita siapkan adalah, oh ya, ini jadi ada kesempatan saya buat belajar. Ini jadi ajang kesempatan saya untuk jadi tahu, mengetahui perlahan-lahan bagaimana menggunakan, memanfaatkan IT. Jadi gitu mungkin, Teh Sophie. Jadi kita harus belajar kepada siapa? Ya kalau anak kita yang mungkin sudah lebih canggih dari kita, kita belajar kepada anak kita. Tapi kalau misalkan ternyata anak kita belum mampu gitu kan, ya berarti kita bisa belajar dengan sesama orang tua yang lain misalkan. Atau bahkan mungkin bertanya kepada guru kita. Bisa begitu polanya. Gitu ya, Teh Sophie ya? Jadi mungkin betul. Kita ambil hikmah. Oh, hikmahnya adalah kita bisa jadi nambah ilmu nih, nambah kapasitas kita nih sebagai orang tua yang suka atau tidak suka ke depan, bahkan ini menjadi kebutuhan kita kan gitu. Penguasaan terhadap IT ini. Oke, itu Teh Sophie mungkin. Iya, alhamdulillah jawabannya udah dipaparkan oleh Pak Eman, dan mungkin tambahan mungkin ya Pak dari saya. Mangga. Sekarang ini udah luar biasa ya Pak teknologi itu, bahkan mungkin yang generasi baby boomer yang belum paham tentang teknologi, mereka bisa paham lewat kanal YouTube. Jadi mereka nonton YouTube gimana sih caranya, misalkan gimana sih caranya pakai Google Classroom. Itu ada step-stepnya. Jadi mungkin tutorialnya bisa lihat dari YouTube. Ya, seperti itu. Dan benar kata Bapak juga, itu adalah momentum di mana kita buat komunikasi nih sama anak gitu. Mungkin kalau emang anaknya udah generasi Z atau milenial, jadi bisa, oh iya anaknya merasa, oh iya mama percaya sama aku, jadi ngebantu emosinya juga
lebih baik ke orang tuanya. Betul. Seperti itu. Mereka merasa Kenapa dibutuhkan. ada pertanyaan lagi selanjutnya? Nah, betul Pak. Dan di situ juga jadi terbangun, oh iya ternyata selama ini tuh Mama tuh emang baik ya gitu. Jadi yang sebelumnya jarang ngobrol, jadi ada momen di mana mereka saling ketemu nih, kayak gitu. Lalu ada pertanyaan lagi Pak dari dari Bu Yayu Sri Rahayi, bagaimana Pak menyikapi aturan atau kebijakan dari pemerintah yang katanya kurang tegas gitu Pak? Tidak tegas kan, seperti itu. Baik. Pertanyaan Bunda Yayu mungkin mewakili pertanyaan sebagian orang tua yang lainnya. Jadi memang kalau kita ngikutinya pusing, Teh Sophie ya, pusing gitu ya. Kalau kita ngikutinya, kadang begini, kadang begitu, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, pusing banget kita mengikutinya. Kadang ya kalau kita ikuti dengan emosi, kadang suka marah juga pada dia. Tapi kalau marah, saya mikir marah juga akhirnya manfaatnya buat apa gitu kan? Kedua akhirnya buat apa? Udahlah kalau gitu sekarang kita siapkan aja lebih kepada apa yang mungkin bisa kita siapkan. Jadi menjawab pertanyaan dari Bunda Yayu ini, mungkin langkah yang paling bijak buat kita adalah udahlah kita nggak usah mikir terlalu jauh. Yang penting kita berpikir untuk kebaikan kita, anak-anak kita di rumah, yang paling dekat dengan kita, lingkungan yang terdekat dengan kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang bisa kita pikir untuk kita bisa stay dalam kondisi sehat selalu, anak-anak tetap terjaga, tidak tertinggal, ada sesuatu yang bisa up secara skill kapasitas mereka. Ya terkait dengan kebijakan-kebijakan ya kita tunggu aja deh baiknya seperti apa. Toh juga banyak orang juga tetap yang menyuarakan kan agar kemudian diambil langkah yang terbaik, yang terbijak. Jadi mungkin langkah yang paling bijak buat kita sekarang adalah yaudah kita selalu berpikir positif, biarkanlah kemudian pemangku kebijakan mengatur. Ya kalaupun kebijakan itu baik buat kita, tapi kalau ternyata kebijakan yang kemudian diambil itu ternyata berdampak buruk gitu kan, ya udah itu menjadi bagian dari istilah dalam tanda kutip quote unquote itu adalah jadi dosanya pemangku kebijakan deh kalau memang ternyata kebijakan yang diambil salah. Tapi tetap kita berusaha untuk menyelaraskan dengan kondisi yang ada. Yang penting sekarang adalah kita itu selaraskan dengan kondisi yang ada sekarang kita. Selaraskan dengan kondisi yang ada sekarang kita, yang paling mungkin bisa kita lakukan. Itu mungkin Teh Sophie kalau saya. Sama sih, awal-awal saya juga rada jengkel juga gitu kan. Aduh, kok begini, kok begitu gitu. Gitulah. Teh Sophie ya. Mangga Teh Sophie. Adanya inkonsistensi ya Pak dari pihak pemerintahnya. Tapi saya yakin setiap lembaga, mungkin setiap pemangku kebijakan pun melakukan formula-formula mana yang tepat gitu Pak, karena nggak hanya Indonesia, semua negara itu bahkan terdampak gitu, dan pasti ada ikhtiar dari merekanya pun, ada usaha gitu ya. Tapi benar kata Bapak, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, seperti itu. Jadi jangan fokus sama masalah, fokus sama solusi gitu. Jadi jangan ngelihat berita, aduh gimana sih ini pemerintah, ngelihat sosmed, aduh gimana sih pemerintah, mungkin dikurang-kurangin sosmednya, jadi lebih lihat yang positif, seperti itu. Jadi bisa nambah life skill juga kata Bapak. Jadi mungkin dari YouTube kita bisa buat masakan kayak gitu, yang tadinya nggak bisa masak, mungkin ibu-ibu jadi bisa masak kayak gitu, dan anak-anaknya mungkin bisa kreasi sama orang tuanya di rumah. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak ada dari Bu Kusairi. Bu Kusairi dari Madura. Beliau bertanya bagaimana Pak agar membuat anak-anak itu konsisten ketika belajar itu tetap bahagia dan senang, seperti itu. Baik. Ini mungkin sebetulnya karena ini sesinya online ya Teh Sophie ya, pasti ada kurang dan lebih lah. Sebetulnya kalau ini di kelas offline atau dalam artian di kelas langsung, saya bisa melakukan berbagai macam contoh aktivitas yang bisa kita jadikan alternatif sebagai sarana kita untuk bisa bagaimana menjaga mood anak-anak itu. Tapi kuncinya ini sebetulnya Teh Sophie, kuncinya ini. Jadi kita akan merasa anak-anak itu akan merasa nyaman ketika kita berupaya masuk ke dunia mereka. Jadi ada teori begini yang saya pelajari dalam teori pembelajaran, misalkan quantum teaching, bahwa kita harus bisa masuk
bawalah dunia kita ke dunia mereka. Artinya kita harus menyelami dunia mereka, selami mereka. Ya termasuk kondisi tadi. Bundaku saya ini sebetulnya sudah bisa meraba, nih anak-anak saya lagi kurang mood, maka upaya apa yang mesti dicari? Oke, masuklah, selami saat. Ya suka atau tidak suka kita ketemu dengan kondisi itu. Maka pengalaman saya ketika kemudian ada dalam suasana seperti itu, oke, kita berarti turunkan tensi kita. Nah, ketika misalkan anak kita lagi kurang mood, kitanya yang jangan naik kemudian malah jadi dari emosi, anak kita kok begini-begini, akhirnya malah dimarahi misalkan, wah tambah bad mood ya. Maka langkah yang paling bijak adalah coba kita selami. Oke, masuk ke dunia mereka. Saat ada apa nak? Tanya ada apa? Oke kan, disampaikan. Tugas banyak. Oh, kalau gitu sekarang istirahat dulu aja. Oke, apa yang bisa ibu bantu? Oke, kalau gitu ibu siapkan ini aja ya. Ibu siapkan ini deh, teh manis buat kamu misalkan. Ini ibu siapkan camilan buat kamu. Oh, akhirnya kita menjadi pihak yang merilekskan anak-anak kita. Jadi jangan ketika melihat anak kita bad mood gitu kan, nggak enak dilihat oleh kita nih. Kitanya malah, kamu kenapa sih, dia kan tugas kamu cuma tambah gitu kan. Wah, anak kita ya tambah bad mood lagi gitu kan. Jadi sebetulnya tadi Bunda Kustari bilang, ketika kita sudah tahu, maka seperti oke kita selami. Maka cara yang paling bijak adalah kita tanya aja dulu. Ada apa kak? Ada apa dek? Pak misalkan. Oh nanti anak akan. Oh iya. Oh ibu merasakan deh. Mungkin kamu banyak banget tugasnya. Udah sekarang lihat dulu apa yang bisa ibu bantu misalkan. Mungkin bisa begitu. Itu bisa sedikit menurunkan tensi. Minimal kita merasa bahwa menjadi bagian yang dia rasakan. Oh ibu merasakan deh kamu capek kamu mungkin dikejar-kejar target. Oke, sekarang calling down dulu apa yang bisa ibu bantu. Jadi yang diperlukan oleh anak-anak kita sekarang adalah suasana seperti itu. Semakanya kita lah gitu kan. Kalau ada dalam pressure yang tinggi, dalam tekan yang tinggi, kita juga jadi rada emosional juga kan gitu kan. Nah sekarang kita balik supaya kemudian itu tidak terjadi kepada anak kita, maka kita yang harus cooling down. Oke? Mungkin itu Teh Sofi. Iya, mohon maaf Pak, tadi Pak Kusairi bukan Bunda ternyata. Oh, baik. Di ayah. Pak Kusairi. Oke, mohon maaf. Ya, Pak Kusairi, mohon maaf. Siap. Ya, jadi benar kata Bapak yang tadi udah dipaparkan di materi. Oh, berarti bisa cooling down dulu nih, bisa rehat sejenak dulu gitu. Nggak harus langsung selesai hari itu gitu. Jadi ada timing untuk mereka, me time dasarnya gitu. Yes. Jadi biar mereka juga, bolehlah refreshing online gitu, refreshing secara virtual. Boleh mungkin video call dengan teman-temannya atau dengan saudara sepupu yang seumuran dengan mereka gitu, ngobrolin hal-hal yang menurut mereka asik dan lucu. Ya mungkin itu menjadi tempat menjadi momen buat mereka untuk recharge lagi gitu, recharge emosi mereka, recharge mood mereka, seperti itu kali ya Pak ya? Betul. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bogor. Gini Pak, kan selama pembelajaran online ini kita tahu pasti butuh kuota ya Pak ya? Oh. Nah apakah jadi bagaimana seharusnya pemerintah itu menyiapkan internet gratis sebagai sarana belajar di rumah gitu. Apakah pemerintah menyiapkan subsidi kuota gratis untuk SFH gitu Pak? Baik, ini memang ini babnya lagi pertanyaan Pak Kadis luar biasa ya. Mudah-mudahan ini Pak Kadis bisa meneruskan tuh ke bagian terkait di Pemda Kota Bogor. Minimal dimulai dari skup yang paling kecil lah gitu ya, kebijakannya. Itu kalau ada kebijakan itu luar biasa. Tapi sebetulnya pemerintah dalam hal ini, misalkan kaitannya dengan pendidikan, dinas pendidikan itu sudah membuat regulasi penyesuaian. Misalkan begini, Teh Sofi, dana BOS bisa digunakan untuk membantu mensupport kuota internet, entah itu buat guru atau buat siswa. Mekanismenya seperti apa? Yang saya dengar nih di IPB misalkan, di IPB gitu ya, di IPB tuh uang SPP-nya anak-anak itu sebagian ada yang dikembalikan kepada mahasiswa dengan porsi untuk pembeli kuota
internetnya mahasiswa. Ini juga bisa diambil kan sebenarnya. Jadi pemerintah sudah membuka ruangnya sebetulnya. Berarti tinggal pihak sekolah dalam hal ini mensinergikan, membuat kebijakan. Ya kalau kita pada posisi orang tua disampaikan saja kepada pihak sekolah misalkan, ini mohon izin misalkan, mohon maaf nih saya dengar pemerintah membuka ruang buat sekolah menggunakan dana BOS buat istilahnya membantulah sumbangsih atau mensupport data, paket data misalkan atau kuota untuk berlangsungnya pembelajaran online. Itu dibuka ruang dan itu diperbolehkan Sofi. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah gitu kan untuk ini jadi kebijakan. Mungkin untuk membebaskan PRI sama sekali itu mungkin PR-nya masih lama. Nah sekarang minimal membantu mensupport aja misalkan. Nah caranya bagaimana kalau kita pada posisi orang tua ya berarti kita tanyakan saja ke pihak sekolah. Mungkin nggak misalkan dialokasikan buat membantu. Saya dengar pemerintah membuka ruang itu. Sebagaimana di sekolah tertentu sudah dibuka tuh, sudah dilakukan. Berapa kampus juga sama. Nah kalau kita pemangku kebijakan, sebagaimana Pak Kadis nih, mungkin bisa diteruskan tuh ke Pak Walkot gitu kan, ke Pak Wali, agar kemudian layanan internet di Kota Bogor udah free buat masyarakat Kota Bogor kan, jempol. Itu jadi amal solehnya Pak Kadis tuh, dan Pak Wali sebagai pemangku kebijakan. Gitu ya Teh Sofi ya? Iya. Saya setuju banget Pak kalau ini. Ya, siap. Karena ya memang betul sesuai dengan apa yang Bapak paparkan tadi, ada beberapa pihak sekolah yang menggratiskan subsidi. Jadi ada dana 200.000 misalkan, ini untuk selama 2 bulan ya kamu kuota 200.000 untuk SFH gitu. Tapi ada beberapa sekolah juga yang tidak memberikan itu. Ya mungkin agar SFH ini berjalan dengan baik, ya mungkin kita nggak tahu ya Pak, ada anak-anak yang memang menggunakan kuota itu yang untuk belajar, ada anak-anak yang menggunakan kuota itu untuk main Instagram, main ya yang lain-lainnya gitu. Itu kembali lagi ke individunya masing-masing, ya tapi alangkah baiknya memang ada subsidi gitu, subsidi kuota gratis untuk sekolah online gitu atau pembelajaran secara online. Dan kemarin juga Pak, alhamdulillah ada beberapa platform kayak Ruang Guru. Betul. Dan iya itu membuka kelas gratis gitu, dan saya juga alhamdulillah ikut. Yang tadinya berbayar itu gratis, totally gratis gitu. Dan itu harusnya jadi momentum buat kita, oh iya kita dapat sertifikat nih, padahal ini gratis loh gitu. Jadi selama SFH ini kita ngapain aja sih gitu. Jadi ya mungkin benar kata Bapak, bisa disampaikan ke pemangku kebijakan, mungkin untuk diratakan semuanya. Jadi semua perguruan tinggi, semua sekolah-sekolah dasar baik negeri maupun swasta, dan juga SMP maupun SMA, karena memang betul banyak beberapa dari teman saya pun yang merasa keberatan. Oh iya, kita SFH, tapi kok kita bayar SPP-nya full sih kayak gitu. Terus kita kok nggak dapat subsidi kuota gitu. Jadi mungkin ini adalah curahan hati masyarakat Kota Bogor gitu, yang mungkin merasa oh iya ini berat gitu. Kita harus dituntut online, tapi kita sendiri nggak punya kuota, sedangkan PSBB kan kemana itu Pak, jadi benar-benar dibatasi, bahkan pemasukan pun melonjak gitu kan, bukan melonjak, defisit pemasukan gitu, sedangkan pengeluaran itu masih normal seperti itu, apalagi sekarang ditambah dengan school from home kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini sebagai wadah yang nantinya akan tersampaikan kepada pemangku kebijakan khususnya di Kota Bogor. Seperti itu. Min, mudah-mudahan ada jalan keluar ya, Teh Sofi ya. Iya, betul. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang terakhir, berarti yang kelima ya. Sebenarnya masih ada korelasinya Pak dengan pertanyaan Pak Kusairi. Yeah. Ini bertanya bagaimana sih kiat agar anak mau tetap berada di rumah agar tidak bosan, karena kan anak-anak sejatinya sukanya main ya Pak gitu. Jadi gimana buat anak-anak itu biar stay at home gitu. Oke, baik Sofi. Mungkin saya bicara ya pengalaman yang saya rasakan selama 3 bulan terakhir gitu ya. Kalaupun ini jadi inspirasi buat Bapak atau Ibu yang bertanya, mudah-mudahan ini bisa jadi
kita bisa ambil hikmahnya lagi. Jadi ketika awal masuk masa PSBB 3 bulan yang lalu, itu saya ingat betul, hari pertama tuh saya kumpul anak-anak, ada sholat gitu kan, kemudian saya kumpulkan, nak, ini waktu kita belum tentu sampai kapan, bisa jadi mungkin akan butuh waktu yang sangat lama. Ya, ayah akan rasakan, apa mungkin kamu akan merasakan masa-masa jenuh dan seterusnya. Sekarang gini aja, buat senyaman mungkin, buat serileks mungkin, apa yang kamu butuh, apa yang kamu perlukan di sela-sela kamu mengerjakan tugas atau selama SFA ini. Jadi saya membuat kesepakatan dengan anak, oke, tugas kamu adalah stay di rumah, stay at home, lakukan tugas-tugas dari sekolah, gitu kan, dengan sebaik-baiknya. Variasi kegiatan apa silahkan kamu sampaikan, nanti Abi sama Bunda coba siapkan. Nah, ini keluar tuh dari anak, oh ya dah, tolong beliin ini Bi. Kalau ada anak saya yang kedua tuh beliin ini nih, ajang kreativitas. Karena yang kedua ini kebetulan senengnya main-main kreativitas tangan, beli daktron, beli kain panel dan seterusnya. Dan itu dia gunakan tuh di sela-sela dia mengerjakan tugasnya. SFA tuh dia ketika sudah selesai misalkan, selain misalkan nanti dia aktivitas chat dengan teman-temannya di handphonenya, dia juga lakukan aktivitas itu. Sehingga alhamdulillah ini selama 3 bulan ini anak-anak tuh di rumah relatif saya rasakan itu nggak ada masalah. Ya, di rumah tuh ya nyaman, happy gitu. Kalau anak saya yang pertama lain lagi karena senangnya masak, ya udah tolong beliin ini misalkan, mau masak ini dan seterusnya. Oke, siap. Jadi mungkin kuncinya adalah variasi kegiatan. Variasi kegiatan yang memang disenangi oleh anak-anak, dan kegiatan anak-anak kita antara satu dan lain kan bisa jadi berbeda. Nah, untuk bisa kita tahu bagaimana, tanya gitu. Nah, disinilah lagi-lagi hikmahnya komunikasi. Kita dituntut untuk berkomunikasi lagi-lagi. Kita dituntut untuk menyelami lebih lagi. Nah, ini jadi hikmahnya adalah kita jadi tahu, kita jadi lebih dekat dengan anak kita. Sehingga akhirnya dengan variasi kegiatan itu, selama 3 bulan yang saya rasakan, anak-anak ya udah happy, enjoy. Malah nggak nagih mau kemana, nggak gitu kan. Udah di rumah aja, ngapain juga keluar malah jadi bahaya. Oh, berarti alhamdulillah nih saya anggap berhasil nih pola ini. Jadi variasi kegiatan. Untuk bisa tahu variasi kegiatan apa, tanya, komunikasikan dengan anak-anak. Mungkin itu Teh Sofi. Iya, betul. Karena kebutuhan anak juga beda-beda ya Pak. Ada yang anaknya yang biasanya memang main gitu, yang nggak biasa stay di rumah, ternyata 3 bulan stay di rumah agak mumet juga. Tapi kalau memang kegiatannya emang seru sama orang tua, insya Allah mudah-mudahan ya mereka juga bisa lah untuk menghilangkan rasa bosan itu sedikit demi sedikit. Karena di awal pun udah diedukasi sama orang tuanya. Oh, ini bahaya kalau misalnya kita keluar tuh belum aman. Yang tadi Bapak jelaskan juga, bahkan dari pihak pemangku kebijakan pun menyatakan bahwasanya ini tuh belum aman seperti itu. Jadi kalau misalkan kita keluar itu rentan sekali untuk tertular. Tapi kalau satu waktu dibutuhkan Teh Sofi, ini juga jadi bagian variasi ya. Kalau satu dibutuhkan, misalkan, aduh jalan deh, udah jalan aja tuh. Kadang tuh ikut, misalkan pas lagi belanja, misalkan ikut aja, udah di mobil aja cukup gitu. Dia nggak kemana-mana, dia ikut. Jadi kalaupun harus keluar dengan terpaksa sebagai bentuk variasi kegiatan kita, tetap lakukan jaga protokol kesehatannya. Jadi itu juga dibutuhkan. Jadi intinya memang divariasi. Jadi bukan sama sekali kemudian nggak boleh selama itu nggak boleh keluar, nggak juga kan? Ya satu waktu mungkin diperlukan juga gitu kan. Ya mungkin kalau kita kaitkan dengan tadi upaya jaga kesehatan, ya udah jadi olahraga bareng misalkan, jalan bareng, bisa juga begitu. Tapi tetap dengan pola protokol yang kita jalankan. Gitu mungkin Pak. Intinya variasi kegiatan. Itu mungkin. Ya. Ini Pak, untuk pertanyaan di termin pertama, alhamdulillah sudah 5 orang sudah selesai untuk pertanyaan termin pertama. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari saya pribadi Pak. Nah, ini kan dijelaskan bahwasanya ternyata anak-anak juga rentan ya Pak untuk tertular COVID-19. Sedangkan yang kita tahu nih, yang saya tahu gitu, dan beberapa orang tua mungkin, oh iya anak-anak tuh ternyata dikit loh yang kena, ternyata jumlahnya sebanyak ini, sebanyak 584 anak positif COVID-19. Nah, itu padahal udah PSBB, udah lockdown lah kasarnya gitu. Ini
upaya penularannya itu sebenarnya dari mana ya Pak? Di angka yang sebesar ini tuh mereka, apakah yang mereka lakukan tuh ngapain gitu sampai ada di angka 584 untuk kategori anak-anak. Sedangkan anak-anak itu ya mungkin kita tahunya anak-anak imunnya kuat seperti itu. Dan pemerintah lebih concern tentang lansia. Sedangkan kita tahu ternyata angka positif COVID-19 di jenjang anak-anak tuh lumayan tinggi juga seperti itu Pak. Itu bagaimana penularan di saat PSBB kemarin itu bisa terjadi? Jadi kan dari pihak pemerintah sendiri, baik itu gugus tugas yang setiap hari ya menyampaikan rilis pengumumannya tentang potensi-potensi penularan yang ada. Memang kan yang paling rawan itu adalah ini terjangkit dari orang yang OTG itu kan. Jadi orang yang dia sebetulnya punya potensi atau mungkin sebetulnya mengidap COVID tapi nggak ada tanda-tanda bahwa dia sebetulnya adalah orang yang pengidap COVID gitu kan, dan dia juga belum dites. Nah mungkin potensi yang paling utama adalah itu. Jadi tertular dari orang yang mungkin tidak terdeteksi bahwa tanpa gejala bahwa dia mengidap COVID. Akhirnya kemudian putra dan putrinya kena ya karena ada gejala anaknya, sehingga anaknya pas diperiksa, pas tes ternyata dia positif. Jadi mungkin kalau anak-anak kurang lebih sepertinya adalah karena menurut asumsi ya Sophie ya, mungkin potensi penularan paling mungkin itu ya tertular dari orang terdekat yang mungkin itu tadi OTG tadi gitu kan, atau mungkin satu waktu ketika anak-anak itu main misalkan gitu ya. Jadi kalau saya nih kebetulan rumah di kampung nih Sophie ya, kadang di kampung tuh ya kayak biasa aja gitu kan anak-anak. Atau mungkin ada anak tertentu yang akhirnya sakit dan ternyata COVID kan misalkan begitu. Jadi kayaknya sih potensi tertularnya dari situ. Kalau mungkin kasus anak-anak. Tapi saya koreksi sebentar ya Teh Sophie ya. Kalau tadi kata Teh Sophie bahwa imun anak-anak jauh lebih kuat, ternyata menurut Ikatan Dokter Anak sama aja potensinya. Jadi semua orang tuh punya potensi yang sama. Even orang tua maupun ya anak-anak juga. Jadi intinya memang tergantung tadi gitu kan. Tergantung kondisi fisik dia, imunitas dia sedang dalam kondisi baik atau tidak. Ya sama aja kayak kita sebetulnya. Makanya mungkin mencegah supaya kemudian tertular itu yang memang harus betul-betul. Dan ini menular lagi-lagi kan karena ada kontak, karena ada droplet yang akhirnya kena dan kemudian terhirup atau kemudian istilahnya jadi masuklah gitu kan ke orang yang lain. Maka sebetulnya kalau kita konsisten dengan protokol atau social distancing-nya, mungkin insya Allah akan terjaga. Kayaknya sih begitu Teh Sophie. Iya. Okay. Karena cukup tinggi juga ya Pak. Betul. Kaget saya lihatnya gitu. Dan benar apa yang kata Bapak paparkan sebelumnya. Ternyata benar ya Pak, kita harus benar-benar jaga kesehatan. Jadi selama di rumah ini mungkin ada ayah yang rokok, coba KPR-nya coba ya, kawasan tanpa rokoknya mungkin agak diberhentikan dulu gitu. Kasihan anak-anaknya juga yang menghirup asap rokok. Jadi ada ruangan khusus atau di mana ngumpet dulu atau pergi dulu kemana biar anak-anak atau istrinya juga nggak menghirup asap tersebut. Dan benar juga Pak, beberapa bulan lalu saya membaca artikel tentang anak-anak mahasiswa. Jadi anak-anak mahasiswa itu merasa di bawah tekanan dengan tugas-tugas yang bejubel gitu. Mungkin dengan anak-anak mereka masih bisa negosiasi nih Pak dengan orang tua, dan orang tua jadi penyambung lidahnya antara mereka dan gurunya. Tapi untuk mahasiswa sendiri ternyata banyak yang merasa stres, banyak yang merasa di bawah tekanan dengan tugas-tugas yang kok ini kok nggak normal ya tugasnya, kok banyak banget tugas yang ini kayaknya nggak harus deh gitu. Tapi mereka itu nggak punya wadah gitu. Bahkan saat BEM organisasinya pun nggak mewadahi itu karena takut itu loh Pak, takut dengan
dosen seperti itu. Nah, bagaimana Pak cara merilis emosi untuk anak-anak yang jenjangnya mahasiswa, anak-anak SMA bahkan yang mereka juga merasa kesal gitu. Kok disuruh buat ini sih, padahal kan ini kok nggak nyambung sih kayak gitu. Jadi banyak yang saya dengar seperti itu, anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA yang merasa kok tugasnya jadi benar-benar kelewatan ya gitu, kok tugasnya malah bejubel banget, padahal kita tuh butuh rehat, kita tuh butuh yang namanya refreshing kata mereka kayak gitu, tapi kok ini SFH kok malah bisa gitu, seperti itu. Bagaimana menurut Bapak merilis emosi usia saya dan teman-teman? Ya, merasakan betul lah kalau kita pada posisi yang seperti dirasakan oleh Teh Sofi dan teman-teman ya. Mungkin gini Teh Sofi, tadi Teh Sofi sudah menyampaikan ya, tetap bagaimanapun kita berupaya untuk menjaga suasana batin kita selalu positif, emosi kita selalu positif di tengah kondisi bagaimanapun. Nah, langkah yang paling bijak misalkan tadi kalau gitu kita masukkan nih salurannya ke saluran kanal-kanal yang memang resmi. Kalau di kampus kan mungkin, kalau di sekolah anak-anak kan ada OSIS misalkan gitu ya, kalau untuk siswanya kan gitu ya. Orang tua mungkin kan ada komite misalkan kan gitu. Kalau di kampus kan mungkin ada BEM misalkan gitu kan, saluran yang bisa kita, kanal yang bisa kita hubungkan. Tapi problemnya adalah nih bagaimana kalau kanal yang kita harapkan ternyata tidak melakukan movement apapun, begitu kan? Boro-boro melakukan movement misalkan, merespon aja enggak. Terus kita harus bagaimana? Kita diam enggak gitu kan? Nah mungkin kita bisa lakukan langkah ini Teh Sofi. Oke, kita himpun saja misalkan teman-teman kita yang merasakan hal yang sama misalkan itu ya. Jadi bukan berarti kemudian kita melakukan makan nih, bukan. Oke, kita himpun nih teman-teman kita yang mungkin merasakan hal yang sama. Ya udah, kita buat saluran resminya sendiri, kita buat ajuan tertulisnya, kita buatlah kemudian semacam press release-nya. Ya kalau memang ternyata pihak BEM dalam hal ini misalkan menurut Teh Sofi dirasakan kurang mampu bersuara misalkan gitu kan. Ya udah, surat itu, keluhan itu kita sampaikan ke pihak kampus langsung. Ya kalau di mahasiswa kan misalkan ada, kalau di dekan kan ada pudek atau pembantu dekan yang mengurusi masalah kemahasiswaan kan misalkan. Kalau di rektor kan ada purek, meskipun ada hierarkinya kan. Ya udah, kita masuk saja misalkan ke pudek kita terdekat gitu kan. Kita sampaikan langsung misalkan. Yang itu mungkin akan jadi suara nanti buat kita, dan melalui pembantu dekan yang terkait dengan kemahasiswaan bisa menyampaikan. Kalau dirasa kanal yang mungkin sebetulnya jalur resminya tidak kurang responsif nih, atau kurang baik responnya, mungkin kita bisa melakukan. Jadi biar kita nggak sendiri Teh Sofi. Kan kalau kita ini sendiri juga kita kan nanti malah kita yang stres. Ya udah, kita himpun saja. Menurut kamu gimana sih? Apa yang diselesaikan? Aku kok begini ya? Udah, kan semakin banyak orang yang kemudian merasakan yang sama, kan semakin kuat tuh dorongannya. Mungkin bisa begitu Teh Sofi. Jadi kitanya yang akhirnya punya inisiatif. Jadi nggak menunggu kanal resmi ternyata tidak bergerak. Udah, kita yang bergerak aja, tapi tetap dengan cara yang baik kan? Dengan cara yang baik. Mungkin begitu Teh Sofi. Oke Pak, terima kasih atas masukannya. Siap. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 10.48, 10.50 sekarang. Waktu udah berjalan dan udah menunjukkan di akhir waktu webinar kita. Teh Sofi, tadi saya lihat di chatnya para partisipan tuh ada yang ngangkat tangan tuh, kalau nggak salah tuh ada Bapak Suhandi. Mungkin bisa ditanya aja Bapak Suhandi, kalau khawatir ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di Q&A-nya gitu. Khawatir beliau ada yang mau ditanyakan. Karena tadi saya lihat tuh ada yang mengangkat tangan dan atas nama beliau. Khawatir aja sih. Tapi kalau mungkin ternyata apa yang ingin ditanyakannya sudah merasa terwakili dari tanya jawab yang ada, kan alhamdulillah. Khawatir aja. Mungkin bisa diberikan kesempatan, mangga kepada Bapak tertulis di sini Bapak Suhandi atau siapa alam ya, bisa menuliskan di Q&A-nya apa yang ingin. Kalau ada ya, kalau masih ada ya Teh Sofi ya. Mangga. Iya. Coba. Tapi kalau tidak ada ya mudah-mudahan sih merasa sudah terwakili dengan proses tanya jawab yang kita langsungkan tadi. Baik, mangga Teh Sofi dikembalikan ke Teh Sofi, silahkan. Iya, dari Pak Suhandinya belum ada respon Pak. Siap. Izinkan saya menyimpulkan
webinar kali ini yang bertemakan tetap bahagia belajar bersama anak di rumah. Sesuai dengan pemaparan yang telah Pak Eman paparkan sebelumnya, benar. Jadi anak itu tergantung orang tuanya sebenarnya. Ketika orang tua bahagia, maka anak pun akan bahagia gitu. Dan bagaimana sih membuat pembelajaran itu efisien dan menarik bagi anak-anak? Satu, langkah yang pertama adalah membuat timetable yang dimana itu tadi harus ada kolaborasi antara orang tua dan anak, bahkan orang tua dengan guru di sekolah anak-anak tersebut. Lalu gimana untuk anak-anak yang menengah atau yang udah di jenjang atas? Sama, mereka juga harus yang namanya melakukan teamwork dengan orang tuanya. Lalu yang kedua, berbagi tugas dengan pasangan. Itu penting sekali karena jangan sampai nanti ayahnya pengen A, ibunya pengen B. Nanti malah kelas dan anak-anak malah nggak betah. Kok malah berantem sih kayak gitu. Lalu yang ketiga, jaga kesehatan. Walaupun memang di rumah aja, walaupun memang sekarang ini lagi pada defisit pemasukan, tapi kita masih tetap kok bisa yang namanya melakukan hidup sehat. Kayak berjemur setiap pagi dan juga lari-lari kecil depan rumah atau misalkan menyusuri jalanan gitu, jalanan kosong atau di sawah yang rumahnya dekat sawah, bisa keliling-keliling dengan anak-anak, dengan keluarga kecilnya sore ataupun pagi, bahkan mengkonsumsi buah-buahan yang murah sekarang ini banyak sekali gitu, dan itu bisa membuat kesehatan kita stable. Lalu yang selanjutnya adalah atur emosi. Karena ketika orang tua, karena anak itu visual banget ya Pak, visual dan audio banget gitu. Ketika mereka melihat orang tuanya, kok mama marah-marah sih? Mama nggak sayang ya sama aku? Jadi mereka nggak betah. Jadi mereka yang namanya omongan orang tuanya nggak didengar. Jadi jangan sampai kita meluapkan emosi itu depan anak-anak. Boleh emosi karena itu manusiawi ya Pak ya, tapi jangan sampai menampakkan itu di depan anak-anak gitu. Jadi atur dulu emosinya ketika sudah cooling down, udah tenang, udah tentram, mangga silahkan bangun komunikasi lagi dengan anak. Lalu yang selanjutnya adalah bermain dengan anak. Ini bisa variatif sesuai dengan kebutuhan anak dan orang tua. Ketika dirasa udah bosan nih, kayaknya harus dibuat permainan anak-anak, permainan bersama anak-anak, dan bisa dilakukan dengan banyak gitu, kayak ayahnya sebagai apa, ibunya sebagai apa, anaknya sebagai apa. Itu juga bisa membuat anak betah di rumah dan merasa, oh rumah itu hidup ya, rumah itu membuat aku happy ya, kayak gitu. Dan jangan lupa juga ketika banyak tugas, mungkin itu manusiawi banget ketika sekelas anak-anak pun mereka akan merasakan lelah, akan merasakan capek. Pun orang tua pun sama, yang namanya 3 bulan benar-benar di rumah aja dan ketemu sama warga rumah itu aja, ya pasti ada perasaan bosan, ada perasaan yang namanya jenuh. Itu nggak apa-apa, coba rehat sejenak. Rehat sejenak itu nggak harus yang namanya kita keluar rumah, nggak harus yang namanya kita harus ke tempat-tempat yang memang menyejukkan gitu. Bisa aja di rumah dengan cara misalkan nonton TV, tapi yang positif juga gitu. Rehat sejenak aja, jangan lama-lama, karena kalau rehat kebanyakan nanti malah jadi kaum rebahan kayak gitu. Dan benar kata Bapak, ingat selalu ada hikmah di balik cobaan, di balik musibah. Oke, pandemi ini adalah titik balik di mana kita semua diuji kesabarannya, diuji mungkin tentang pekerjaannya, diuji tentang memahami anak orang tua ke anak ke orang tua, kita semua diuji gitu. Tapi tenang, ada hikmahnya. Ini semua nggak akan lama kok. Ini semua akan berakhir kalau kita percaya. Insya Allah mudah-mudahan vaksinnya cepat ditemukan oleh WHO, dan mudah-mudahan selama pandemi ini kita lebih memahami karakter anak tersebut, anak-anak kita gitu. Dan alhamdulillah materi yang dipaparkan oleh Pak Eman sangat bermanfaat. Insya Allah nanti materinya akan dikirimkan melalui email saja ya Pak. Karena ada yang meminta juga, ada yang meminta. Boleh, Teh Soti, mangga silakan di-share aja. Iya, ada yang meminta materinya untuk dikirimkan ke para peserta. Alhamdulillah, semoga
materi yang dipaparkan oleh Pak Eman sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak, dan sangat membantu juga kepada orang-orang tua di sini. Ya, alhamdulillah, walaupun memang tadi ada sedikit kendala signal, karena ya betul seperti Pak Kadis Pak Kadis ceritakan, Pak Kadis paparkan sebelumnya, ya namanya kita jarak jauh ya Pak, pasti enggak seefektif yang namanya bertatap muka secara langsung seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktu dan pemaparannya. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat, dan dan nanti untuk para peserta dimohonkan memberikan informasi kepada di kolom registrasi, informasi tentang nama yang dituliskan itu nama lengkap. Jadi jangan sampai nama samaran seperti itu, karena akan dibuatkan sertifikat dan dikirimkan langsung dari Diskarpusnya melalui email para peserta masing-masing. Terima kasih untuk para peserta yang telah hadir, karena alhamdulillah pesertanya nggak hanya dari Jawa aja Pak, ada yang dari Madura, ada juga kan ada yang dari Sulawesi, kayak gitu. Jadi alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi. Terima kasih dari saya moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sejatinya kekurangan datangnya dari saya, dan alhamdulillah di hari yang cerah ini gitu, walaupun di luar kita nggak tahu seperti apa cuaca yang tepatnya. Mudah-mudahan teman-teman di sini tetap semangat, walaupun kita nggak tahu ya Pak ya sampai kapan ini pandemi berakhir. Tapi mudah-mudahan materi yang tadi Pak Eman sampaikan bisa diaplikasikan oleh ibu bapak, ayah bunda di sini kepada anak-anaknya, dan tetap mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan. Amin. Terima kasih Pak Eman. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.